Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi di dalam program Resapi GKJ Margoyudan Surakarta. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena Engkau telah membimbing dan melindungi kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menguatkan iman kami, dan firman-Mu ini dapat kami jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Ampunilah segala dosa-dosa kami di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu ini berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini akan kita ambil dari Matius 22 ayat 36 sampai 40, yang demikian firman-Nya. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk renungan kali ini saya akan membacakan sebuah puisi yang berjudul Surat dari Tuhan. Sebelum saya membacakan puisi tersebut, Anda akan saya ajak untuk melihat orang-orang yang kita kasihi di sekitar kita. Ada anak, ada istri, ada kakak, ada adik, ada orang tua, ada tetangga, ada orang-orang di sekitar kita, teman, ataupun jemaat di dalam gereja kita. Orang-orang itu tentu sangat-sangat kita kasih, karena orang-orang itu sangat berarti bagi kehidupan kita. Coba perhatikan sekali lagi, dan kita renungkan bagi kehidupan kita. Saya akan membaca puisi itu. Surat kecil dari Tuhan. Aku akan menitipkan barang-barangku kepadamu. Barang-barang ini adalah barang-barangku yang terindah.
Mungkin aku titipkan 1 hari, 10 hari, 100 hari, atau 1000 hari, atau 5 tahun, 10 tahun, 50 tahun. Hendaklah barang-barang ini engkau rawat, engkau kasih, engkau didik demi namaku. Apabila barang ini kemudian saya ambil, engkau tidak boleh menyalahkan aku. Engkau tidak boleh membenci aku, sebab barang-barang ini adalah milikku. Saya berharap barang-barang ini engkau kembalikan dalam keadaan yang terbaik. Demikianlah firman puisi surat kecil dari Tuhan. Dari puisi ini kita dapat memetik banyak sekali pelajaran. Barang-barang itu adalah orang-orang yang terkasih yang dititipkan kepada kita. Tuhan memberi tugas kepada kita untuk merawatnya, merawat anak kita dari kecil hingga besar, hingga tumbuh menjadi dewasa dan beranak cicit pada kita, kepada adik, kepada kakak, kepada orang tua kita. Kita tentu harus merawatnya dengan baik. Kepada orang-orang di sekitar kita, kepada jemaat kita, kita harus merawatnya dengan baik untuk memberi kehidupan rohani kepada mereka, untuk mengisi kehidupannya. Kita juga harus mendidiknya dengan baik, mendidik anak-anak kita sehingga menjadi anak-anak Tuhan yang baik, mendidik orang-orang di sekitar kita dengan mewartakan kehidupan kita yang seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga orang-orang itu dapat mengerti bagaimana Tuhan mengasihi mereka. Juga mendidik jemaat kita, sehingga dengan kehidupan kita, jemaat kita dapat terisi kehidupannya dengan baik. Hendaklah kehidupan kita menjadi baik, karena orang-orang yang kita kasih bukan mengisinya dengan dendam, bukan mengisinya dengan kebencian, bukan mengisinya dengan iri dan dengki dan lain sebagainya. Sebab kalau kita mengisi dengan hal-hal tersebut, maka kita merusak apa yang dititipkan Tuhan kepada kita. Dan perasaan dengki, dendam, iri dengki dan lain sebagainya itu akan meracuni kehidupan mereka. Kita juga harus mendidik mereka dengan baik. Mendidik anak-anak kita, mendidik jemaat kita, jemaat yang kita kasih
jemaat-jemaat Tuhan harus kita kasih di dalam nama Tuhan kita, sehingga gereja Tuhan semakin dimuliakan. Kita juga harus mengasihi mereka, karena dengan mengasihi kita, kehidupan kita akan terisi, kehidupan kita akan menjadi baik. Tanpa orang yang kita kasih, kehidupan kita akan menjadi mati. Tanpa mengasihi orang lain, kehidupan kita tidak akan berwarna. Demikian pula apabila orang-orang yang kita kasih tersebut diambil oleh Tuhan, kita tidak boleh membenci Tuhan. Kita tidak boleh marah dengan Tuhan, sebab barang-barang itu adalah milik Tuhan. Orang-orang yang kita kasih itu adalah milik Tuhan. Janganlah menyesal karena kita belum mengasihi, belum mendidik. Karena barang itu diambil Tuhan sewaktu-waktu, menurut waktu Tuhan, bukan menurut waktu kita. Tetapi ketika barang itu diambil oleh Tuhan dan kita sudah merawatnya dengan baik, yakinlah barang-barang itu sudah mewarnai kita, sudah mewarnai kehidupan kita, sudah mengisi hidup kita, sehingga hidup kita menjadi lebih baik dan kita menjadi hidup. Orang-orang yang kita kasih adalah warna bagi kehidupan kita, warna yang terbaik buat kita. Untuk itu, perhatikan dan kasihilah orang-orang tersebut. Dan dari puisi ini kita dididik selalu untuk ingat kepada orang-orang yang kita kasih. Demikianlah firman Tuhan hari ini, yang mengingatkan kepada kita untuk selalu mengasihi orang-orang yang kita kasih dengan segenap hati kita, dengan segenap akal budi kita, karena itulah wujud kita mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati kita, dengan jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Amin.